Mana nih yang katanya akan bangun pagi, atau mungkin memulai olahraga baru, atau goals baca 4 buku per bulan? Coba progresnya udah sampai mana? Udah halaman keberapa di buku keberapa? Memang bikin plan untuk kebiasaan baru itu, apalagi pas baru banget ngeliatin konten-konten motivasi itu enak banget ya. Nyusun jadwal, bangun pagi, mandi, olahraga atau nge-gym, terus meditasi, terus pergi kerja. Tapi kenyataannya sulit. Bikin jadwal is a good start, tapi realisasinya, that's what matter. We all want a better life, healthy routine, punya waktu sama diri sendiri, sama keluarga buat kita bisa berkembang. Tapi again, hidup emang penuh distraksi. Bukan cuma eksternal kayak temen, kerjaan, tapi bahkan internal karena kita berkelahi dengan mood kita sendiri. Makanya bikin habit baru itu nggak gampang. James Clear, penulis Atomic Habit, pernah bilang bahwa kebiasaan itu adalah bunga kecil dari keputusan yang kita ambil tiap hari. Dan menariknya, menurut penelitian dari Verplanken dan Wood, perilaku yang jadi kebiasaan bakal tetap bertahan bahkan ketika motivasi itu mulai memudar. Jadi kuncinya bukan semangat gede di awal, tapi pengulangan yang kecil, cuman terus-menerus. Masalahnya, kadang kita terlalu ambisius di awal. Langsung olahraga 1 jam, langsung baca buku 1 seminggu. Padahal semakin besar langkahnya, semakin besar juga kemungkinan untuk kita bisa cepet capek. Dan itu wajar banget, karena otak kita butuh waktu untuk adaptasi sama sesuatu yang baru. Nah kuncinya justru di kebiasaan kecil, yang penting konsisten. Kenapa harus kecil? Karena habit bukan soal satu aksi besar, tapi soal pengulangan. Dengan ngelakuin hal yang sama terus-menerus, kita ngasih sinyal ke otak bahwa hal ini penting. Dan lama-lama itu jadi bagian dari kita. Nah kalau kita tinjau dari jenisnya, ada beberapa macam kebiasaan atau habit nih. Contohnya ada habit fisik, yaitu olahraga ringan biar badan kita fit. Terus ada habit berpikir atau thinking, yaitu belajar merefleksikan diri atau berpikir kritis. Lalu ada habit mental, yaitu dengan cara mengelola emosi ataupun menjaga motivasi. Lalu yang terakhir ada sosial, yaitu contohnya dengerin orang, ngucapin terima kasih, hal kecil tapi yang memang berpengaruh sekali. Nah ada riset dari European Journal of Social Psychology yang bilang kalau rata-rata orang butuh waktu antara 18 sampai 254 hari untuk ngebentuk suatu kebiasaan baru. Bayangin, rentangnya luas banget kan? Karena tiap orang pun memang beda-beda dan kebiasaannya juga beda tingkat keribetannya. Dan sering banget kita untuk kejebak dalam pikiran kayak kapan ya waktu yang pas untuk memulai. Padahal ya waktu terbaik buat mulai itu ya sekarang. Semakin cepat lo memulai, semakin cepat lo ngerasain manfaatnya. Nah buat lo ataupun gua ataupun kita yang gampang bosen, ada nih trik simple dari James Clear, penulis Atomic Habit, namanya aturan 2 menit. Jadi kalau misalnya kita pengen mulai kebiasaan baru, jangan langsung mikir harus ngabisin 1 jam setiap harinya. Cukup 2 menit aja. Contohnya lo pengen baca buku. Mulai aja baca buku 1 halaman per hari. Kalau udah jadi kebiasaan, lo tinggal naikin dikit-dikit. Nggak kerasa tahu-tahu lo nanti bisa baca buku 1 misalnya dalam seminggu. Nah intinya kita tuh nggak perlu langsung berubah drastis. Yang penting mulai dulu. Sekecil apapun langkahnya itu udah jauh lebih baik daripada kita cuman punya niat. Tapi let's be honest, kita kan makhluk yang gampang bosen ya. Jadi ya pasti kalau yang kita mau mulai lakuin itu tampaknya ngebosenin, ya jujur males kan. And that's why harus ada interest dulu pas kita mau bangun sebuah kebiasaan baru. Kayak kata James Clear di Atomic Habit, makin menarik suatu aktivitas, makin besar kemungkinan kita bakal terus-menerus melakukannya. Nah caranya, gabungin kebiasaan baru lo sama hal-hal yang bikin lo happy. Misalnya lo pengen olahraga tapi males. Coba aja olahraga sambil nonton drakor misalnya di treadmill. Jadi bukan cuma keringetan tapi juga seneng. Ini yang disebut dengan dopamin loop. Otak ini jadinya merasakan rasa yang senang dari aktivitas itu dan akhirnya kita jadinya pengen ngelakuin lagi. Biar habitnya makin awet, kasih juga reward ke diri sendiri. Contohnya, kita suka jajan yang manis-manis tiap hari. Sekarang coba dikurangin dan akhirnya duitnya bisa ditabung. Nah, tiap kali kita ngelihat saldo rekening kita nambah, kita akan jadi lebih puas dan semangat untuk terus jalanin kebiasaan barunya. Intinya, bikin kebiasaan itu seru, bukan nyiksa. Jadi kalau kita enjoy ngelakuinnya, konsisten pun jadinya effortless. Nah, pas kita mulai kebiasaan baru, kita bisa pakai sistem pengingat visual juga nih untuk bantuin kebiasaan kita. Ini akan bikin kita ingat terus sama apa yang harus kita kerjain karena yang kita kerjain itu simply udah kelihatan banget atau obvious. Misalnya kalau kita pengen rajin minum air. Nah coba aja untuk taruh botol minumnya di meja kerja kita atau di sebelah laptop. Jadi tiap kita ngelihat, kita langsung inget nih buat ngisi ulang air minum dan untuk minum.
Nah, pengingat visual kayak gini sebenarnya bakal bantu kita untuk stay fokus sama kebiasaan baru yang lagi kita bentuk. Memang kan hal tersulit dari membangun kebiasaan ya untuk konsisten ya sama kebiasaan baru ini. Karena kadang ada situasi dimana kita kayaknya udah rajin banget, konsisten banget, tapi hasilnya belum muncul juga. Nah, kita akhirnya mikir ini works nggak sih kebiasaannya? Tapi again dari buku Atomic Habit dimention bahwa ada konsep the plate of latent potential. Jadi bayangin aja kayak lo lagi nanam pohon. Lo udah rajin nyirem, tapi tanamannya kan nggak langsung tumbuh ya. Pohonnya nggak langsung besar, nggak langsung berbuah. Padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah akar pohonnya lagi tumbuh dulu di bawah tanah. Nah, kebiasaan baru itu kayak gitu juga. Butuh waktu sebelum akhirnya kita bisa ngerasain manfaatnya. Terus supaya kebiasaan baru kita nggak cuma sekedar coba-coba, tapi benar-benar nempel dan jadi bagian hidup, kita bisa ngelakuin hal ini. Yang pertama, kita bisa tetapin tujuan kita yang jelas. Misalnya kita harus tahu nih kenapa kita mau bikin kebiasaan ini. Apa yang akhirnya kita rasakan, apa yang kita inginkan. Karena kalau tujuannya nggak jelas, nanti akan gampang banget nih buat kita kehilangan motivasinya. Kedua, bisa bikin jadwal atau rutinitas harian yang menginclude atau menginvolve kebiasaan baru ini. Misalnya, kita mau olahraga 15 menit per hari setelah pulang kerja. Nah, bikin itu bagian dari rutinitas kita. Jadi nggak berasa kayak ada kerja tambahan. Ketiga, jangan ragu untuk manfaatin alat bantu. Bisa ada banyak banget ya alarm di handphone misalnya, sticky notes yang bisa ditempel di kamar, atau bahkan kita bisa minta teman kita untuk jadi partner kita supaya dia bisa ngingetin kita. Kadang dukungan orang lain itu penting juga loh untuk ngejaga semangat kita. Terus yang keempat, bikin kebiasaan ini lebih spesifik dan realistis. Misalnya, jangan ngarep untuk workout 1 jam sehari kalau misalnya kita belum pernah olahraga sama sekali. Mulai dari yang kecil dulu, misalnya 5-10 menit aja, itu udah oke banget. Nah, biar tujuannya makin jelas, coba pakai metode SMART. Jadi tujuannya itu harus spesifik, harus measurable atau bisa diukur, harus achievable atau bisa dicapai, harus relevan, yaitu berarti buat kita, harus time bound, ada batas waktunya. Nah, terakhir kita pasti pernah ya suatu saat nggak bisa ngelakuin kebiasaan baru karena mungkin lagi sibuk, lagi capek, atau moodnya lagi nggak oke banget. Nah, jangan langsung nyerah, coba balik lagi ke jalur secepat mungkin. Kadang kita juga perlu bikin kebiasaan itu lebih fleksibel supaya kita bisa bertahan di segala situasi. It's a reminder for us that big change start from small actions and consistency. Sabar aja dan percaya kalau setiap langkah kecil yang kita lakukan sekarang itu matters dan berguna untuk kita di masa mendatang. Jadi, let's start now or never.